ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita bisa kembali berjumpa di pagi hari ini yang patut kita syukuri bersama bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tafaqquh fiddin, mendalami ilmu-ilmu Islam yang menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Di pertemuan ini insyaallah di ahad yang kedua ya, kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya tentang tafsir ya, dan sentuhan kebahasaan Al-Quran. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ta'awud ya, isti'adzah. Apa makna ta'awud itu ya, sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke basmalah ya, yang sebelumnya masih ada, belum selesai lembar yang sebelumnya. Tafsirul basmalah ya, tafsir basmalah. Berkenaan dengan basmalah sendiri kita sudah bahas sebelumnya bahwa ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama. Ada yang menganggap bahwa basmalah termasuk surat dari ayat dari Al-Fatihah ya, dan ada juga yang menganggap tidak termasuk surat Al-Fatihah. Ya, tapi baik ulama yang menghitung sebagai surat Al-Fatihah ataupun yang tidak, yaitu di dalam tafsir mereka senantiasa membahas tentang basmalah ini. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim sering kita artikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Coba kita dalami ya makna Bismillahirrahmanirrahim ini. Yang pertama dari huruf ba. Huruf ba ini apa fungsinya? Bi ya, kita artikan dengan. Nah, dalam bahasa Arab huruf-huruf itu punya makna-makna yang sangat luas, sangat banyak. Ya, bahkan di huruf ba ini disebutkan ada 14 makna. Jadi buku saya itu yang teori kunci itu disebutkan sama yang 14 makna itu. Nah, ini salah satu makna yang paling terkuat dari makna ba ya, yang ada dalam basmalah ini. Ya, al-ba'u lil mulabasati ay al-musahabah. Ba di sini adalah untuk mulabasah. Mulabasah itu musahabah ya, artinya menyertai. Ya, menyertai. Wahia al-ilsaqu. Ya, dan dia juga adalah al-ilsaq. Ya, ilsaq itu menempel.
menyertai, ya menempel, selalu selalu bersama gitu. Qala Sibawaihi ya, mabni karena Sibawai ini termasuk isim yang mabni. Jadi tidak berubah akhirannya, Sibawaihi. Sibawai berkata, ya, Sibawai itu siapa? Sibawai itu siapa? Ahli nahu. Ya, pemimpin ulama ahli nahu. Dia yang pertama kali menuliskan, mengumpulkan kaidah-kaidah bahasa Arab, ya, nahu, tasrif, dalam kitabnya Alkitab. Ya, rujukan paling utama, ya. Jadi ilmu-ilmu nahu berkembang itu pasti merujuk kepada kitabnya Sibawai setelah zaman beliau. Ya, setelah zaman beliau, ya, kitab ilmu-ilmu nahu ditulis itu merujuk kepada kitab beliau. Ya, gitu. Tapi kalau langsung belajar kitab beliau nggak akan paham, berat bahasanya. Makanya para ulama kemudian mempermudah begitu. Yang dipermudah oleh para ulama juga tetap aja sulit. Tinggal dipermudah lagi. Nah, kata Sibawai, ya, Sibawai, al-ilsaqu la yufariqul ba'a. Ilsaq, makna ilsaq itu yang menempel, menyertai tadi itu, tidak berpisah dengan ba, ya, dengan ba. Jadi makna menempel, makna menyertai itu tidak lepas, ya, tidak lepas dari huruf ba. Jadi huruf ba itu pasti mengandung makna itu, gitu. Ya, menyertai. Wa ilaihi tarji'u tasarifu ma'anihi. Wa ilaihi, dan kepadanya, ya, kepada makna menyertai itu kembali, ya, perubahan maknanya. Atau derivasi maknanya. Nanti makna-makna lain dari huruf ba ini yang saya sebutkan 14 tadi secara secara makna awal tuh nggak keluar dari menyertai. Ya. Itu misalnya lil isti'anah, ya, memohon bantuan, memohon pertolongan, ba di situ. Ya, yang namanya bantuan, pertolongan pasti menyertai juga. Ya. Yang masih yang kemarin, Pak. Kertasnya. Oh iya. Wahia muta'alliqatun bi fi'lin mahdhufin. Wahia muta'alliqatun, dan dia terkait muta'alliq, terkait bi fi'lin mahdhufin, dengan fi'il, ya, kata kerja yang dibuang.
Takdiruhu huna asalnya di sini akra'u, ya akra'u, saya membaca. Jadi yang namanya huruf jar, ya jar majrur, ini kan bi kan huruf jar, ya huruf jar dan majrurnya ismi, bismi jar majrur, itu pasti ada muta'aliknya. Yang namanya jar majrur itu pasti ada muta'aliknya. Jadi ketika dikatakan dengan nama Allah, apa yang dengan nama Allah itu muta'alik namanya. Kaitan. Jadi dia terkait dengan apa? Dengan nama Allah. Apa yang dengan nama Allah? Misalnya dengan pisau. Apa yang dengan pisau itu? Saya memotong apel dengan pisau. Nah, saya memotong apel itu adalah muta'aliknya. Itu kaitannya. Ya. Nah, jadi ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut apa yang dengan menyebut nama Allah itu kaitannya berkaitan dengan apa? Nah, di dalam surah Al-Fatihah ini ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ataupun ketika membaca surat-surat yang lain di awal-awal surat kecuali Al-Baro'ah, Taubah, ya itu adalah ada kata kerja yang kita tidak sebutkan, yang dibuang, yaitu akra'u, saya membaca. Ya, jadi ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah akra'u Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita baca Quran, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah saya membaca Al-Quran dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu maknanya. Ya, jadi agar membacanya kita ketika membaca Al-Quran itu selalu disertai, dan makna ba tadi kan menyertai, ya kan, disertai dengan keberkahan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, gitu, agar bacaan Quran ini adalah mengundang rahmat Allah, gitu, senantiasa diberikan rahmat dari Allah. Jadi itu maknanya. Apa faidahnya dibuang? Faidah dibuang tadi akra'u, saya membaca. Kenapa kita tidak katakan akra'u bismillahirrahmanirrahim? Kenapa enggak disebut akra'unya? Ya, wa faidatu hadzal hadfi. Faidah, ya, pembuangan ini. Ya, wa faidatu hadzal hadfi. Ya, faidah membuang ini muta'aliknya. Soluhiyatul basmalati, ya, adalah cocoknya, soluhiyah itu cocoknya basmalah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu disebut basmalah, jadi singkat. Jadi ketika disebut basmalah maksudnya mengucapkan Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Sama ketika disebut hamdalah, maknanya mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Hauqalah maknanya adalah apa? Mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Hauqalah. Itu menyingkat satu perkataan, ya, menyingkat satu perkataan. Ikhtisar al-hikayah dalam ilmu nahwunya, ikhtisar al-hikayah. Jadi menyingkat satu perkataan. Bismillahirrahmanirrahim disingkat jadi basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah. Secara tasrif itu masuk ke bab apa, Iban? Ya, fa'lala, bab apa? Rubai, bukan rubai mujarrad.
Ya, basmalah yubasmilu basmalatan. Ya kan? Mubasmilun mubasmalun, basmillah tu basmil. Nah, itu. Bab 4, Pak. Iya, bab apa namanya? Bab surat rubai. Ya, jadi dibuangnya muta'aliknya, kata kerjanya tadi. Saya membaca. Kenapa? Agar adalah cocoknya basmalah itu liyabtadi abiha. Liyabtadi abiha, agar memulai dengannya. Liyabtadi agar memulai biha dengannya, maksudnya dengan basmalah itu. Kullu syari'in, setiap orang yang mulai syari' dari syara'a yashra'u, syira'an, artinya orang yang memulai, setiap orang yang memulai fi fi'lin, dalam satu pekerjaan. Ya, sudah ketangkap maknanya? Kenapa aqra'u tidak disebutkan? Muta'aliknya dibuang. Kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Agar ucapan bismillahirrahmanirrahim ini, basmalah ini, ya cocok untuk diucapkan ya oleh setiap orang dalam melakukan pekerjaan apapun. Ya, ketika kita membaca Quran, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maknanya saya membaca dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bisa kita juga baca ketika mau makan. Mau makan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kalau kita mau makan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maknanya apa? Saya makan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Minum bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah saya minum dengan nama Allah yang Maha, dan sebagainya. Ya, sehingga tidak terkhusus kepada satu perbuatan tertentu. Dia bisa dibaca dalam setiap perbuatan. Fala yahtaju ila mukhalafati lafdil Qur'ani. Ya, fala yahtaju, maka tidak perlu menyalahi ya atau berbeda ya, mukhalafati menyalahi atau berbeda dengan lafaz Al-Qur'an indak tibasihi, indak tibasihi, ketika mengutipnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim kita ucapkan apa adanya dalam setiap perbuatan kita, dan itu sesuai dengan Quran. Tidak perlu kita merubah lafadznya. Ya, kalau misalnya disebutkan aqra'u bismillahirrahmanirrahim, itu pada saat makan dirubah aqra'unya. Akulu bismillahirrahmanirrahim. Minum ashrobu dirubah kalau disebutkan. Nah, dengan dibuangnya aqra'unya itu, lafadz bismillahirrahmanirrahimnya kita baca persis sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran tanpa merubah lafadznya sedikit pun. Ya, itu fungsinya, hikmahnya. Ya, kenapa muta'aliknya dibuang? Makanya ada hadis yang umum bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah wa huwa aqtau. Walaupun ada kelemahan, tetapi karena sangat banyak riwayatnya itu menguatkan satu sama lain. Jadi setiap perkara yang tidak diawali atau tidak, setiap perbuatan yang tidak diawali dengan basmalah itu menjadi terputus dari rahmat Allah, sehingga ini menjadi satu bimbingan
dalam hidup setiap muslim memulai segala perbuatannya itu ya dengan basmalah. Ya. Begitu. Dalam semua perbuatan. Bahkan di dalam Sahih Bukhari ketika dalam berbicara bab wudu ya, kita wudu yang kita bahas setiap malam Senin. Imam Bukhari mengemukakan hadis dia lagi ngebahas wudu tapi beliau menyebutkan disunahkannya mengucapkan basmalah gitu ya sebelum wudu. Justru membawakan hadisnya itu berkaitan dengan ketika mau melakukan hubungan suami istri. Ya, jadi ketika mau melakukan hubungan suami istri, ya Rasulullah mengajarkan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu berdoa, ada doanya ya. Gitu. Bismillah sampai mau berhubungan pun mengucapkan basmalah. Ya, termasuk hal-hal yang lain. Termasuk sebelum wudu, walaupun dalam wudu ada hadis secara khusus yang ya, dikuatkan ya, mengucapkan basmalah. Jadi dalam setiap perbuatan mengucapkan basmalah. Wa maqsadul mubtadi'i. Nah, wa maqsadu ya. Maqsadu al-mubtadi'i, maksud ya, maksud atau tujuan orang yang memulai, mubtadi'i orang yang memulai. Jadi ibtada'a yabtadi'u. Ada ibtidaiyah, madrasah ibtidaiyah itu permulaan adanya. Iya, dasar ya, permulaan. Jadi ibtada itu memulai. Jadi disebut mubtada ya. Mubtada itu apa? Ya karena dia di awal. Berada isim yang berada di awal kalimat disebut mubtada. Jadi orang yang memulai, mubtadi ini isim fa'il berarti ya. Dari ibtada'a, yabtadi'u, ibtida'an, mubtadi'un, isim fa'il. Orang yang memulai. Ya, dan maksud orang yang memulai bil basmalati dengan basmalah an yakuna jami'u amalihi. Jadi untuk apa tujuannya orang memulai setiap perbuatannya itu dengan basmalah? Tujuannya untuk apa? Jadi tujuan orang yang memulai dengan basmalah agar setiap amalnya an yakuna jami'u amalihi. Ya, agar setiap jami'u itu setiap amalihi amalnya muqarinan ya atau muqaranan ya, muqaranan isim maf'ul. Dibarengi tadi ya, disertai dibarengi li barokati ismillahi. Ya, oleh keberkahan nama Allah. Ya, oleh keberkahan nama Allah. Jadi supaya perbuatan yang dilakukan itu menjadi berkah, ya kan? Karena diiringi dengan nama Allah. Tidak sulit ya orang mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi terkadang banyak orang yang lupa gitu. Hal-hal yang ringan pahalanya besar. Sehingga ketika minum maka minumnya menjadi berkah. Kalau berkah itu apa maknanya? Menambah kebaikan. Ya, berkah itu adalah as-sabatu wa al-khairul katsir. Ya, jadi tetapnya gitu. Tetapnya kebaikan dan banyaknya. Berlimpah kebaikan itu.
Jadi kalau ada keberkahan, maknanya adalah kita mendapatkan kebaikan manfaat yang besar ya dari air yang kita minum. Ya, kepada tubuh kita, kesehatan. Ya kan, lalu dengan air yang kita bisa hidup dengan air itu menjadi mudah untuk digunakan dalam ketaatan, itu berkah, Pak. Jadi harta yang berkah itu adalah ketika kita menggunakannya itu mudah untuk dalam kebaikan, itu berkah. Ya, kalau untuk dipakai kebaikan sulit, berarti tidak berkah itu hartanya. Ya, justru hartanya itu lebih mudah dilakukan untuk keburukan. Untuk poya-poya itu gampang gitu ya. Tapi untuk kebaikan sulit. Ya, nah itu berarti menunjukkan kurang berkah. Ya, apapun yang kita lakukan agar berkah, ya, maka kita iringi dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aslul ismina. Sekarang membahas ba dan makna basmalah secara umum. Sekarang mana ismi, nama ya. Kita artikan nama. Ismi itu apa maknanya? Dalam bahasa Arab itu berasal dari apa? Nah, ini dijelaskan tentang asal makna ismi, ismun nama. Wa aslul ismi, asal isim fi kalamil Arabi, dalam perkataan orang-orang Arab. Huwa dibacanya apa itu? Al-alamu, bukan ilmu. Al-alamu, tanda. Jadi isim itu dalam perkataan orang Arab maknanya tanda. Asal maknanya tanda. Ya, nama. Kenapa orang diberi nama? Tujuannya apa? Menandai, untuk tanda. Untuk membedakan dengan yang lain. Gitu. Coba kalau manusia nggak ada namanya, susah nyebutnya gimana? Gitu. Ya, tanda al-alam. Wala tuda'ul a'lamu. Dan nama-nama itu, tanda-tanda itu tidak diletakkan, ya, tidak dibuat, la tudau, tidak dibuat atau diletakkan, illa li syai'in muhtammin bihi, illa li syai'in muhtammin bihi, kecuali untuk sesuatu yang penting. Nah, jadi biasanya itu bukan hanya di dalam penggunaan bahasa Arab saja sebetulnya. Nama-nama ini kan diberikan kepada sesuatu yang penting kan ini. Jadi sesuatu yang penting dikasih nama. Manusia penting dikasih nama. Sesuatu yang berharga gitu kan. Kadang orang menamai binatang peliharaannya kan dikasih nama. Karena penting baginya, berarti baginya itu. Makanya Rasulullah SAW itu menamai hewan tunggangan beliau, unta beliau yang beliau suka gunakan, namanya apa? Al-Qaswa. Al-Qaswa itu nama untanya beliau. Al-Qaswa. Iya. Qaswa. Ya, sampai ke tempat makan, ya, piring-piring ya beliau, gelas, sendal ya, peralatan-peralatan itu dikasih nama oleh beliau, punya nama. Karena merasa sangat beruntung ya, seperti hewan-hewan tunggangan yang dipakai oleh Nabi itu. Itu bahkan ada satu batang pohon yang di Masjid Nabawi itu kan beliau suka berdiri di situ ya, di dekat itu.
ketika sedang khutbah. Ya, ketika dibuatkan mimbar itu, artinya Rasulullah kan berada di mimbar. Ya, menjauh dari batang pohon itu kan. Batang pohon itu sampai menangis. Ya, karena ditinggalkan oleh Rasul yang tadinya berdekatan dengan Rasul sekarang pindah tempatnya sampai terdengar suara tangisan dari batang pohon itu. Ya. Wahwa, nah ini berasal dari kata apa isim ini? Wahwa mushtaqun minas sumuwi. Mushtaqun berasal dari kata sumu. Sumuwun. Jadi ya, ismun asalnya sumuwun. Apa makna sumuwun? Ai ar-raf'atu. Ar-raf'atu. Ketinggian atau kemuliaan. Sesuatu yang tinggi ya, yang mulia, yang luhur gitu ya. Indal basoriyin, menurut para ulama Basro. Menurut para ulama Basro. Nah, nanti dalam ilmu nahu itu kan ada dua mazhab besar ya, mazhab Basro dan Kufah. Dalam ilmu nahu itu, dalam ilmu bahasa Arab, tidak hanya dalam ilmu nahu, termasuk membahas tentang asal kata ini dari apa, asal kata ini dari apa, itu kan sudah dibahas oleh para ulama Basro dan para ulama Kufah. Dari segi kaidah itu tentu lebih kuat ulama-ulama Basro. Jadi menurut ulama Basro, kata ismun itu berasal dari sumuwun. Sumu artinya tinggi, mulia. Makanya tadi tidak diberikan kecuali kepada hal-hal yang penting, yang punya nilai yang tinggi, kalau dikasih nama begitu. Sehingga berasal dari sumuwun. Ya, falamuhu wawun mahdzufun. Ya, lamuhu, lamnya, lam fiilnya. Nah, kita kalau belajar tasrif tahu, ya kan, ada fa'ala. Fa itu apa? Fa fiil, ain fiil, lam fiil. Nah, lam fiil dari ismun itu adalah wawu yang dibuang karena berasal dari sumuwun tadi. Sumuwun kan ada wawu. Ya. Jadi kan sumuwun, sin, mim, wawu kan. Sinnya itu ada apa? Fa fiil. Mimnya ain fiil, wawunya lam fiil. Nah, lam fiilnya huruf wawu dibuang. Gitu. Falamuhu wawun mahzufatun. Lamnya, lam fiilnya adalah huruf wawu yang dibuang. Sumuwun, wawu dibuang, lalu ditambah hamzah wasal di awal jadi ismun. Jadi hamzah di awal itu adalah tambahan hamzah wasal. Asalnya dari sumuwun jadi ismun. Nah, berbeda dengan ulama Kufah, wa indal kufiyina, dan menurut para ulama Kufah, mushtaqun minas simah, ya, mushtaqun, ya, berakar kata, ya, mushtaq itu, ya, berakar kata dari simah. Jadi, kalau menurut Kufah asalnya simah, ismun itu dari simah. Wahiyal alamah, maknanya adalah tanda. Maknanya adalah tanda. Jadi sesuai tadi dengan yang di awal bahwa memang nama di dalam bahasa Arab itu adalah tanda, kan begitu. Nah, kalau menurut ulama ahli Kufah, dari simah itu sendiri adalah alamah, tanda. Alamat itu tanda. Fafa'uhu wawun mahdzufah.
Ya, dan maka fa-nya adalah wawu yang dibuang. Nah, simah juga berasal dari wismat, apa namanya? Wismun. Jadi dibalik. Jadi kalau menurut ulama Kufah itu asalnya wismun. Wismun bukan sumuwun. Nah, itu kan beda. Kalau ulama Kufah, ulama Basra, lam fi'ilnya wawu, sumuwun. Kalau menurut ulama Kufah justru wawunya di awal. Wismun. Wismun itu sama dengan simatun, tanda. Wismun. Berarti wawunya fa fi'il. Ya kan? Sinnya ain fi'il, mimnya lam fi'il, wismun. Wawunya dibuang. Jadi fa fi'ilnya dibuang kalau menurut ulama Kufah. Dan kedua-duanya sama, maknanya bisa diterima sesuai dengan petunjuk makna dari ismun itu sendiri. Ismun tadi secara asal maknanya tanda. Disebut juga untuk raf'ah, ya, ketinggian, kemuliaan, karena memang nama itu digunakan untuk sesuatu yang penting, yang berharga. Ya, tetapi para ulama menyebutkan bahwa dari segi lafad itu lebih kuat ulama Basra. Iya, lebih kuat ulama Basra secara lafad, secara akar lafadnya. Ya, karena dilihat dari zamannya asmaun gitu ya. Secara lafaz lebih kuat Basra. Secara makna lebih kuat Kufah. Walaupun Basra sebenarnya kuat, terkandung juga kan dalam asal makna ismu itu ada ruf'ahnya, ada sesuatu yang pentingnya. Tetapi lebih kuat ulama Kufah dari segi makna. Kenapa? Karena ismun tidak selamanya digunakan untuk sesuatu yang penting juga. Ada juga sesuatu yang tidak penting dikasih nama ismun gitu. Ya, sehingga kalau diartikan dia hanya tanda saja nih, yang nama tanda kan umum. Baik untuk yang penting, yang tidak, yang penting kasih tanda. Jadi secara makna lebih kuat ulama Kufah. Ya, jadi penggunaan dalam hal-hal yang penting itu adalah keumuman saja. Tidak setiap ismun digunakan untuk yang penting secara keumumannya. Nah itu Pak, jadi perbedaan ulama-ulama bahasa itu sampai hal-hal seperti itu dibahas sedetail itu. Ya, karena mengkaji ilmu memperdalam itu suatu kenikmatan Pak, para ulama. Jadi hal seperti itu. Apalagi ini membahas tentang lafaz-lafaz Quran. Berarti kalau mas muka berarti kan sumu juga ke bawah ya. Mas muka. Siapa nama kan mas muka. Mas muka. Ma ismuka misalnya begitu. Mas muka diwasolkan. Nah kalau dalam penggunaan ya sudah hilang wawunya Pak, nggak dipakai lagi. Walaupun ismun itu sendiri dalam penggunaannya ada enam variasi lafaz ya, ada apa namanya ismun apa lagi ya, ada 6 ya, termasuk suma ya, di alfiyah itu disebutkan ka'ardin wa suma wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahim minal apa wa mu'rabul asma'i ma qad salima min sabail harfi ka'ardin wa suma. Suma itu ismun, salah satu lafaz dari ismun. Jadi ismun itu dalam lafaznya yang artinya nama itu ada 6 lafaz. Bisa diungkapkan dengan bentuk lafaz yang berbeda-beda. Ada 6 lafaz. Salah satunya suma. Suma itu artinya ismun sama.
Ya, kemudian membahas tentang lafaz Allah. Walafdzul jalalah, lafaz jalalah. Kita sering sebut Allah itu adalah lafdzul jalalah. Lafaz kemuliaan. Allah. Maka dalam mengiramkan kita sebut walafdzul jalalah. Ismun murtajalun jamidun. Adalah isim yang murtajal, nama ya, yang murtajal. Murtajal itu artinya nama itu belum digunakan untuk apapun. Murtajal dalam di ilmu nahwu dibahas tentang nama al-alam ya. Nama itu terbagi dua, ada yang murtajal, ada yang manqul. Ya, sebenarnya dalam Alfiyah dikatakan ismun yu'ayyinul musamma murtaqo alamun dan seterusnya, nanti kemudian disebutkan wa minhum manqulun kafadlin wa asad wa durtijalin kasu'ada wa udad. Ini dalam Alfiyah disebutkan, Alfiyah Ibnu Malik, wa minhum manqulun. Nama itu ada yang manqul. Nah, jadi kalau manqul, nama itu sudah digunakan untuk yang lain sebelumnya. Sudah ada penggunaannya dalam bahasa Arab. Kafadlin wa asad. Seperti fadl, ya, ada nama orang dinamai fadl. Fadl itu sendiri sudah digunakan dalam bahasa Arab, maknanya kemuliaan, keutamaan, fadl. Muhammad apa maknanya? Yang sangat terpuji, begitu. Sudah digunakan untuk makna lain lalu dijadikan nama. Itu namanya manqul. Ya. Jadi nama itu sudah digunakan dalam bahasa Arab. Ya, kafadlin wa asad, ada yang dikasih nama asad, asadun. Asadun apa artinya? Singa. Jadi secara asal dia sudah punya makna, sudah digunakan untuk makna tertentu lalu dijadikan nama, itu namanya manqul. Ya, sedangkan murtajal itu belum digunakan untuk makna apapun dalam bahasa Arab. Wa dzurtijalin kasu'ada wa udad. Dalam Alfiyah dicontohkan nama Su'ad. Su'ad itu belum ada maknanya dalam bahasa Arab. Lalu dijadikan sebagai nama, biasanya nama perempuan, Su'ad. Dan udad itu nggak ada, belum ada penggunaan maknanya. Udad, kasu'ada wa udad, seperti su'ad dan udad. Nah sekarang Allah belum digunakan untuk nama yang lain. Belum ada penggunaan maknanya, sehingga dia murtajal jamidun. Nah ini menurut pendapat yang paling kuat, jamid, tidak mustaq. Ya, jadi dia tidak diambil dari kata lain. Ya, jadi para ulama ada yang menyebutkan jamid, ada yang menyebutkan mustaq. Nama yang jadi bahasa Arab yang ada di Al-Quran atau di mana itu manqul jadi. Ya tergantung. Nama-nama ini Pak, untuk nama, kalau nama Allah kan nama, manusia nama-nama. Wal alif wal lam, alif lam fihi padanya lazimatun, adalah lazimah, ya, melekat. Jadi huruf asli. Jadi Allah itu ada alif lam kan? Kalau dia dianggap jamid, artinya jamid itu kan tidak diambil dari kata lain. Allah, alif lam di situ asli, huruf asli, bukan alif lam tambah. La lit ta'rif, bukan untuk fungsi ma'rifah, ta'rif. Bukan untuk fungsi ma'rifah. Itu kalau dianggap lafaz Allah itu jamid. Ya. Ma'rifah itu kan ya, kayak misalnya
Qalamun, pulpen itu nakiro. Kalau pakai tanwin, benda-benda misalnya, itu kan nakiro, artinya belum diketahui pulpen itu yang mana. Pulpen aja, qalamun, belum tertuju kepada satu pulpen gitu kan, nakiro. Ketika dimasuki alif lam itu jadi ma'rifah, al qalamu. Pulpennya sudah diketahui yang mana, itu namanya ma'rifah. Nah, fungsi mendatangkan alif lam adalah menjadikan isim itu jadi ma'rifah, artinya diketahui. Ya kan begitu. Nah, kalau Allah disebut jamid, alif lam di situ bukan bawaan gitu, bukan bukan diambil, didatangkan, tapi asli, bukan alif lam tambahan. Nah, berbeda kalau yang menganggapnya Allah itu alif lamnya menganggapnya mustaq, sehingga alif lam itu tambahan. Lalu dari kata apa ya? Dari kata ilah, ilahun kan Tuhan, ilahun Allah. Kalau yang menganggap mustaq berarti itu dari ilahun. Dari ilahun. Ilahun makna Tuhan. Tuhan yang mana dimasuki alif lam, ta'rif, ma'rifah. Allah, Tuhan yang itu yang sudah diketahui. Ya, kalau mustaq diambil dari kata lain, yaitu berasal dari kata ilahun. Ilahun sendiri kila dikatakan, wakila dikatakan, ada yang berpendapat innahum mustaqun, dia itu ya diambil akar katanya minat ta'alluhi, dari ta'alluh, wa huwa at-ta'abbud, yaitu adalah beribadah. Dari aliha ya alahu ya, kalau tidak salah artinya berarti abada ya budu, menyembah. Ilah itu maknanya berarti ma'budun, yang disembah. Dari aliha ya alahu ya, dari ta'alluh, ta'abbud. Wakila, dan juga dikatakan wahia minal walhan, dari walhan, dari kata walhan. Wahiyal hayratu, ya, apa walhan maknanya adalah hayrah, bingung, hayrah, bingung. Kenapa berasal dari kata bingung? Ilah itu litahayyuril uquli fi sya'ni. Karena bingungnya akal itu memikirkan tentangnya. Akal manusia tidak menjangkau memikirkan tentang ilah, tentang Tuhan, tentang Allah, sehingga dia bingung. Hayrah, jadi walhan. Jadi ada yang mengatakan gitu. Tapi yang lebih kuat tentu kalau dianggap mustaq, mana yang pertama tadi, yang disembah. Itu juga maknanya Allah ya alihu, selain menyembah juga mencintai, condong, maknanya. Ya, itu makna dari lafaz Allah. Yang jelas ini sudah menjadi nama ya, nama Tuhan kita untuk disebut. Allah sudah memperkenalkan sendiri namanya ya kepada kita, yang tidak boleh diganti dengan nama lain kecuali Asmaul Husna ya, yang Allah sebutkan nama-nama dan sifat-sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu nama-nama dan sifat-sifat Allah ya. Tapi namanya, nama aslinya ya Allah gitu ya. Kalau yang lainnya sifat. Ya, ini segini panjang pembahasannya. Bismillah itu baru 3 kata. Ya, Allah a'lam bishawab ya. Kalau ada yang ditanyakan. Kalau ini tulisannya ini kan kembali. Terusannya. Wakama ini masih ada berapa itu, udah paragraf lagi tentang Bismillahirrahmanirrahim. Itu membahas tentang
Kenapa Bismillah pakai ismun tidak billah gitu? Itu ada bahasanya. Kenapa tidak billah pakai ismi Bismillah? Kenapa tidak billah? Lalu membahas tentang Ar-Rahmanir Rahim. Ya nanti insya Allah di temuan yang akan datang. Sedikit sedikit ya sambil kita memahami bahasa Arab juga sebetulnya. Lapat demi lapat kita gali dalam Al-Quran. Ya Allah alam bisawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.